Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dimas Wicaksono di channel kesayangan orang-orang yang berpikir. Dimana lagi kalau bukan di Garis Lurus. Nah, kita buka aja ya maskernya karena kita udah tes COVID, gitu kan ya. Tes, betul. Wah, ini kita kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu yang sudah tidak asing di belantika persinemaan Indonesia. Belum nyampe situ ya. Siapa lo, kenalin dulu dong sama kawan-kawan kita di Garis Lurus nih. Gua ini Michael Badia Raja, dipanggil Raja biasanya. Gua ini seniman yang belum lulus ibaratnya. Gua masih belajar di IKJ dan gue masih nyari IKJ. Iya, IKJ. gue pernah sempat kuliah di IKJ. Bagian teater. Dan sekarang gue lagi pengangguran, nyari kerjaan. Kok sama ya? Nah, nanti di follow aja Instagramnya. Iya ya. Boleh. Buat kewet. Iya. Orang IKJ biasanya kan identik dengan seniman-seniman hebat gitu kan ya. Tapi kok mukanya kayak biasa aja gitu. Low profile mungkin kan. Iya benar bang, kayak gue gak cocok masuk situ. Kayak gak cocok gue masuk situ. Asli. Lu karena basic gue menurut gue pas di situ basic gue menurut gue nggak ada di situ bang. Jadi gue awal-awal tuh gue masuk. Lu ngambil apa sih? Ngambil teater. Teater. Ya. Semester berapa sekarang? Bukan cuti bang, jadi alumnus gak jelas nih mau lanjut atau enggak nih kan. Nah, orang-orang galau ya. Iya galau. Nah, terus gue kayak pas waktu itu kan sebenarnya gue mau ngambil Akmil, nggak jadi ya kan. Apa? Akmil. Oh, nah lu lebih cocok Akmil kayaknya bang. Iya, cuman gara-gara gue ditindik, dicek segala macem nggak bisa masuk bang. Akhirnya gue berani terjun ke dunia entertainment sama teater gitu. Jadi gue kayak pelongo kayak muka gue nggak cocok, ternyata gue bisa di situ bang. Gitu. Berarti lo saat ini masih nggak tahu nih ya mau menyelesaikan atau enggak nih? Nggak tahu. Tapi gue pengennya sih berkarir dulu bang. Berkarir dulu ya. Berkarir dulu. Tapi ya itu juga nggak masalah sih ya. Mungkin pilihan juga kan, ada yang memang menyelesaikan, ada yang tidak. Intinya selama lu udah dapet ilmunya dari sana dan bisa diaplikasikan, why not kan? Iya benar. Dan lu lebih banyak mengaplikasikannya di dunia apa nih? Banyak kan? Atau movie atau apa, syuting? Apa aja sih bang yang memang ada yang mau ngelawarin. Gue lebih suka perfilman sama short movie gitu-gitu sih bang. Kenapa dunia movie lebih fokus tuh? Kan teater kan banyak kan? Iya teater banyak. Menurut gue kalau teater gila sih bang, nggak ada stopnya sih bang. Asli. Dan itu hafalannya banyak banget, lebih parah maksud gue. Tapi kalau movie menurut gue ada stopnya, terus enak juga buat ini observasinya segala macem. Dan wah gila, dari itu pas waktu teater gue terbata-bata banget bang, nggak bisa sampai begitu bang, sampai lidah gue tuh kayak engkel loh. Oh iya, karena artikulasinya harus jelas segala macam, suaranya harus gede segala macam. Itu wah gila tuh. Berarti lu secara aktif mempelajari ilmu perteateran itu berapa lama di KJ itu? Hampir 4 lah, hampir setahun berapa gitu. Makasih ya mbak. Makasih mbak. Iya. Hampir mbak cantik. Hampir ya setahun. Iya berapa ya pak? 4 semester bang, hampir semester 5 lah bang. Berapa bang? Iya. Semester 5, dari itu ada mata kuliah apa aja kurang lebihnya? Banyak sih bang waktu semester itu. Di Hajar ini loh. Iya bang. Ini dikasih. Iya, dia tuh bang. Endorse ya. Jadi gue ada banyak mata kuliahnya yang baru gue banyak pelajari. Dan gue sampai ngerasa aneh itu ada mata pelajaran olah tubuh. Nah menurut gue aneh di situ karena apa? Ujiannya gue meditasi subuh. Terus gue jalan di pinggir sawah, hutan gitu, dan gue harus meditasi di tengah-tengah batu sumur, dan itu diginin garam.
Gue disuruh di situ meditasi, tapi bukan meditasi beneran bang. Tapi gue tidur bang di batu itu bang. Gue gak kuat bang, jam 3 subuh bang. Jam 3 subuh, siangnya gue habis bikin properti segala macam buat ujian selanjutnya. Tuh. Nah berarti berapa persen teori, berapa persen praktek memang kalau di tempat lu? Kebanyakan. Ini sih bang, teori? Enggak, praktek. Kebanyakan praktek. Iyalah. Itu S1 kan jadinya kan? Iya S1, dulu D3. Dulu D3, Iya. Cuma sekarang di-upgrade jadi S1. S1-nya jurusannya namanya teater apa? SKN atau apa gue lupa gitu. Dosen gue yang bilang gitu. Lu memang nggak berniat dilulusin sih ya? Nggak, kayaknya enggak. Emang gue kayaknya pengen mau ngambil yang lain sih bang. Jadi kayak gue karena kan kayaknya emang dua orang tua gue deh, ada yang setengah setuju, ada yang enggak gitu. Oh gitu ya. Jadi di badan lo kebelah dua nih. Makanya terus akhirnya gue kayak misalkan gue naik karir gue bagus, ya udah gue ngambil hukum di luar. Tapi sejauh ini implikasi dari lo sekolah di IKJ itu kan dan belajar teaternya itu pengaruhnya terhadap karir lu gimana? Maksudnya kan lu sekarang merambah ke karir nih. Implikasinya terhadap karir gimana? Maksudnya apakah karena akhirnya ada relasinya banyak di situ, kakak-kakaan atau apa jadinya akhirnya bisa bantuin gua dalam hal karir gitu? Enggak bang, itu sendiri semua ternyata bang. Karena senior gue banyak yang nganggur juga bang. Nggak gitu. mungkin gue minta sama orang yang pengangguran juga dong, dia butuh kerja. Berarti intinya tetap fight sendiri ya? Iya, fight sendiri. Cuma mungkin kalau basic keilmuan itu berperan gitu kan? Berperan signifikan nggak dalam lu berkarir? Maksudnya misalkan karena lu lebih mengetahui soal olah tubuh, terus olah rasa, terus pernafasan dan segala macam artikulasi, dan akhirnya ketika dalam lu berkarir itu lebih mempermudah atau gimana? Sama aja sih bang. Sama aja bang. Berarti lu ngapain kuliah? Sama aja bro. Iya, makanya tuh gue bilang. Tapi karena gue karena gue nggak ada basicnya bang sama sekali. Iya. Karena gue sama sekali nggak ada basic, jadi gue belum tahu. Ternyata tuh pas gue dapet basicnya sama aja. Kayak ibaratnya tuh kayak, oh gue ada kayak gini, mendingan gue langsung ke casting kali ya. Cuman kan gue nggak, dari keluarga gue nggak ada yang dari keluarga entertainment gitu-gitu. Oh gitu. Jadi cuman gue doang nih yang terjun nih, gue doang nih anak seni yang terjun gitu. Oh jadi makanya tuh gue kayak mikir kayak, ya kalau kayak gini ternyata cuman modal pede aja sama sering-sering buat berani show segala macam, show up depan orang banyak segala macam. Atau memang sebenarnya ilmunya berguna, hanya belum mampu lo aplikasikan ke dalam perfilman. Iya. Belum bang. Tapi emang gue berharapnya sih, pengennya sih ya bisa lah kayak selesai PSBB ini bisa gue ikutin. Jadi kan yang gue harap kan udah banyak tawar-tawaran, cuman kan yang namanya PSBB ini kan nggak tahu kapan kelarnya, itu doang. Jadi susahnya ngikutin itu doang. Gue udah semangat nih, tapi kita udah bilang nggak bisa karena PSBB ngedown gue gitu. Berarti callingan job itu berpengaruh signifikan ya waktu pas COVID ini. Apalagi kan mungkin juga syuting juga pada mundur gitu ya, banyak yang agenda film mungkin yang banyak yang batal juga kali kan. Banyak bang. Bioskopnya kan cuma beberapa ya buka, paling satu di Bandung. Iya. Makanya itu dia. Iya, di Jakarta juga belum. Iya kan. Makanya udah gitu gue belum kenal orang-orang ininya kan. Belum kenal orang-orang agensinya segala macam, banyak lagi belum. Gue masih cuman gue sendiri benar-benar nanya sini atau ini, gue belum masuk manajemen sini, belum masuk sini, masih benar-benar kayak orang freelance. Kerjaan gue yang nongkrong kayak gini terus. Berarti ada susah payahnya juga ya. Tapi gue bersyukurnya ini gue kayak ngejalaninnya seneng. Jadi gue kayak ya udah, kalau memang lu udah komitmen lo kayak gini ya lo jangan gampang nyerah lo, ya itu ibaratnya bang. Jangan kayak labil tiba-tiba lo pindah lagi ke lain, toto ini nggak lo lanjutin ya kan, gara-gara udah gue gini-gini mulu atau apa ya. Yang penting sabar aja ya kan ada aja di hasilnya kayak gitu. Apa yang bikin lo merasa yakin bahwa ini tempatnya lo gitu kan? Dunia acting gitu. Iya, karena gue pada saat itu gue kayak suka nonton film, dan gue pada saat itu atau hingga pada saat ini?
pada saat itu. Sering Berarti banget. sekarang udah nggak suka film? Suka sih bang, suka masih. Cuman kayak sekarang ini lebih kenyataan sih bang daripada film, lebih banyak yang gue rasain gitu loh daripada gitu. film. Oh Iya, berarti dramanya terjadi di kehidupan nyata ya? Di lu ya? Iya. Ya kebanyakan. Bisa aja. Jadi gue akhirnya gue pas pada saat itu nonton film gue pengen ngerasain apa yang orang rasain gitu. Iya. Jadi akhirnya gue kayak mikir, oh kayaknya gue pengen kayak jadi orang lain gitu. Pengen ngerasain apa yang rasa orang lain, kayak ya udah kayak gitu, pengen ibaratnya gimana sih orang itu bisa bertahan kayak gitu loh. Gimana sih orang itu kenapa bisa dia survive segala macam, terus bisa dia nggak punya nyokap atau apa ngerasainnya gimana atau apa, terus bisa dia di kayak ibaratnya gagal mau bagian nyokapnya, tapi pas nyokap mau dia udah sukses segala macam, nyokapnya nggak ada segala macam. Pokoknya di dalam film itu gue pengen ngerasain semua. Jadi gue ya pokoknya intinya gue pengen ngerasain apa yang orang rasain. Itu. Jadi kan kalau aktor kan ngerasain apa orang lain rasain kan. Ya berarti jadi orang lain. Berarti lu turun aja ke jalan, bro. Udah pernah bang gue. Udah pernah turun di jalan, gue jadi orang gila, jadi disuruh teriak-teriak, jadi gue jadi kapten, jadi ini bang, gila bang itu mah. Itu gue sampai cuma pakai celana pendek doang, tuh gue teriak-teriak. Itu cuman buat Itu di waktu pas di kelas. nggak di kelas bang, jadi gue cuma buat nyari dana buat bikin acara di kampus gua. Jadi gue disuruh ngamen kayak gitu. Jadi akhirnya gue disuruh ngamen, gue jadi cari caplin lah, entah tiba-tiba besok ya disuruh jadi apalah, jadi apa gitu. Panutan lu siapa dalam berakting? Gue paling suka sih Leonardo DiCaprio. Oh, Itu keren banget sih bang. karena Titanic. Enggak Karena sih, Bang. adegan berapa menitnya itu di Titanic ya? Enggak. Adegan melukis itu ya? Enggak dong bang, itu bang. Keren karena Kalau itu ya, enggak dong bang. Kok gue Kenapa? jadi baru muda? Gue baru nggak dong. Yang di lukisan dong, gue kayak lukisan. Enggak sih bang, gue karena suka aja sama dia bang. Kayak dia tuh ketika meranin satu film tuh dia nggak mau dipanggil nama aslinya bang gitu. Kayak ibaratnya dia pasti marah gitu loh. Misalkan dia meranin jadi Jack gitu loh atau apa. Iya. Dia ketika di itu ada Di lokasi syuting. ya kan, di lokasi syuting dia nggak mau dipanggil kayak Leonardo atau tapi apa. harus Jack. harus gini atau apa, dia gitu terus. Berarti dia menyesuaikan diri dengan apa yang dia Iya, perankan gitu ya, sampai sedalam itu maksud sedalam lu ya? itu iya maksud gue bang. Dari itu gue susah jelasin sih bang tuh. Maksud gue gitu, makanya gue bilang gue ngeliat dia tuh kayak keren aja dari kecilnya dia, dari umur berapa, 11 tahun 12 tahun dia jadi anak autis. Itu umuran segitu kan jadi anaknya susah bang, kayak gitu. Wah gila, makanya tuh Kayak jadi cecep ya? dia kayak cecep parah, lebih parah banget bang, lebih parah bang, sampai gini gue liat gila nih orang, gue bilang gitu. Makanya gue panutan gue dia sih, gue menurut gue tuh keren. Berarti film terbaik Leonardo DiCaprio? The Great Gatsby. Oh. Itu sih bang. Kenapa? Apa ya? Film terbaiknya nggak tahu sih. Menurut gue sih karena gue suka aja ada romansnya bang gitu. Walaupun filmnya branding kayak dia kan kebanyakan dia kan kayak bos mafia atau apa gitu. Nah banyakan pesta-pesta, dia udah punya kekayaan segala macam. Dulu dia tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Si cewek itu demen sama dia karena nggak ada apa-apanya segala macam. Cewek ini berpaling sama atlet terkenal di dunia itu gitu. Makanya gue langsung kayak gue bilang dia udah punya apa-apa tapi satu doang yang nggak punya, cinta dia gitu loh. Dia udah punya segalanya gitu. Gue langsung bilang ini film keren gitu loh. Dia udah Memainkannya dengan bukan mainnya sih bang, maksudnya ceritanya sih bang. Dan dia mainnya bagus juga. Gitu menurut gua. Kalau Joaquin Phoenix menurut lu gimana? Kan mungkin belakangan juga sempat jadi sorotan kan karena Yang sama Brad Pitt ya? Enggak ya kan kalau belakangan kan terakhir yang Joker itu. Iya. Itu kan mungkin cukup jadi sorotan karena itu kan berprestasi juga karena memerankan Joker dengan ya walaupun hampir semua yang memerankan Joker
pasti dapat award kan, hampir semuanya menang. Nah, menurut lu gimana tuh? Peran seperti itu menurut lu menarik gak? Parah banget sih bang, menarik sih bang. Gue menurut gue kalau gue ngejalin tuh gue nggak sanggup sih bang, sumpah. Lu nggak bisa tuh? Nggak bisa sih bang. Lu lihat aja bang, sampai gue menurut gue kalau kayak gitu benar-benar gue baru memulai dan gue ngeliatnya tapi gue sampai kayak gue dapet feelnya sampai gue bisa ngerasain gitu deh. Gila. Scene apa yang paling lu suka di adegannya Joaquin Phoenix? Semuanya sih bang, karena menurut gue menghargai semua sih bang. Semuanya sih bang menurut gue bang. Karena gue kayak kalau nonton tuh kadang kan kalau misalkan satu scene atau apa berarti gue nunggu scene satu itu doang dong. Gue tuh kalau nonton pasti penasaran terus kayak ini terus. Jadi kayak nggak benar-benar gue kayak nggak bosan buat nontonnya berulang-ulang. Gitu bang, kalau yang lu nonton berulang-ulang? Iya bang. Ke bioskop terus dong? Kalau tahu bang, gua ada web yang itu bang. Kalau tahu bang, terus lo kayak kalau idinin gue pikir lo nonton di bioskop, iya, nonton di bioskop dong. Ada di linknya dong, gini. Nah, kalau di bioskop pasti. Iya. Udah. Tapi nggak mungkin bang, gua kan jomblo bang. Gua gitu. mau nonton Mas Jabe bang. Iya. Masa gua ngajakin lo bang? Nonton sendiri lah. Oh iya, kalau nonton di bioskop enak nonton sendiri apa nonton sama teman atau sama pacar? Gua kalau mau dibilang gitu menurut gua tergantung pasangan. Kawan lo nonton, kawan sama yang lo nonton tuh bawel atau gimana? Oh iya, yang suka spoiler tiba-tiba. Lihat nih habis ini ya Nusi. Enggak, loncat gitu ya. Iya, mending bang. Yang ini suka spoiler. Iya. Maksud gua dia nggak tahu filmnya. Gue sama-sama baru nonton, nanya ke gue. Maksudnya gue sama baru nonton. Maksudnya gue sampai bilang. Terus dia kayak cewek gue sampai nanya gini. Oh cewek lo? Enggak, udah X bang. Oh gitu. Gue jadi kebiasaan ya kan. Jadi pas ini kan gue suka ditanyain kan dia bilang. Misalnya kan kita nonton apa Joker tuh Ford Ferrari versus Ford nah, kan. Jadi pas gue nonton bareng nih, gue padahal baru nonton dan gue baru tahu storynya dari lo kan. Dan lo cerita kalau itu film bagus dong ya kan. Gue nggak tahu apa, gue udah lupa ya kan. Karena gue kalau diceritain tuh bakalan kayak nggak seru kalau cuma cerita doang. Gue pengen lihat langsung. Gue nonton, terus dia bilang, nih ntar ketabrakan atau gimana? Nggak tahu lo nanya lagi terus ditanya lagi, set ini mau habis ya? Nggak tahu, gue sampai geram, gue feelnya udah mau dapet itu, dia kayak bilang next time gue dalam hati gue kalau nonton sendiri gue juga bingung, lu keluar aja kayak atau apa, diem kayak tidur atau apa, gue kesel ya ngajak dia sumpah bang. Jadi lebih enak nonton sendiri ya? Sebenarnya sih iya bang, cuman berangkatnya nggak mau sendiri sih bang. Berangkat dan pulang? Iya, bener sih bang. Gue nggak mau aja ke mall sendirian kayak orang bego-bego sih bang. Pulang pelongo ya kan lo kayak mau ngapain? Iya. Kalau gue ngelihatnya kemarin sih yang Joaquin Phoenix asik juga tuh waktu pas dia adegan kayak setiap kali ngisep rokok itu berasa banget dia sebagai orang yang sakit. Iya. Tapi kalau menurut gue sih bang, dia di situ yang gue dari awal nonton aja sampai akhirnya suka, ketawanya itu keren bang. Iya. Gue menurut gue keren. Iya, dan itu sakit bang. Itu sakit bang beneran bang. Gue kayak mikir, gue nggak bisa diikutin nggak bisa. Nggak bisa. Makanya gue bilang, gue dari awal udah kayak, gila nih orang. Itu udah pencapaian yang tinggi ya, dan untuk sampai ke situ lu kira-kira butuh berapa lama? Atau memang tidak akan pernah bisa tercapai? Gue sih tergantung niat sih bang. Kalau emang suka sih bang, kalau udah niat kan pasti kan kayak kalau ini kan pasti lo bakalan bisa pencapaian kayak gitu. Mungkin penilaian orang belum nyampe kayak gitu kan, belum tercapai kayak gitu. Berarti arah kiblat lu kalau tadi mungkin kan kalau panutan lu mungkin role modelnya bisa dikatakan Leonardo kan. Nah kalau arah dalam berakting lu itu ke arah mana sih? Apakah model-model kayak tadi seperti peran yang diperankan oleh Joaquin Phoenix di Joker, model-model Joker gitu-gitu.
model-model yang mainin psikologis atau model kayak siapa gitu loh. Maksudnya arahnya mau ke arah yang seperti apa? Peran-peran seperti apa atau peran protagonis full? Anu sebagai hero atau apa? Arahnya lu mau kemana? Yang kepengennya gue sebenarnya, pengennya gue. Arahnya gue sih sebenarnya nggak pengen mengut kemana aja sebenarnya, cuman kayak gue lebih suka apa aja yang gue peranin gitu loh, karena menurut gue. Tapi kan lu pasti punya keinginan dong, maksudnya lu gue punya jadi lu yang seperti apa di mata masyarakat kan? Cuman untuk saat ini nggak kepengen, kayak belum kepengen pengen banget. Masih explore semuanya ya? Masih pengen explore, karena gue kan masih ya bang, masih 2% bang. Gue harus belajar semuanya atau apa, ketika gue udah punya pegangan sampai 80% baru gue pengen ini nih, kayak gitu. Gue pengen kayak Joker nih gini-gini, gue pengen kayak Leonardo DiCaprio nih, gue pengen kayak gitu. Cuma kalau sekarang gue lebih suka gue apa aja ini gue explore, gue belajar semua, gue pelajarin dengan baik segala. Yang paling pengen lu perankan peran sebagai apa? Peran kebangan. Lu tahu The Fury? Gue taunya Nick Fury. The Fury yang main Brad Pitt. Oh iya tahu. Tahu kan yang tank? Iya. Gue pengen banget yang jadi Brad Pitt itu. The Fury, karena menurut gue suka film perang gitu loh. Oh iya. Berarti kalau 1917 gue nggak tahu tuh bang. Oh itu perang juga itu yang kemarin juga dapat penghargaan kan? Gue tahu. Cuma gue belum sempat nonton juga itu. Gue tahu. Gue cuma tahu filmnya tapi belum tahu judul. Udah lupa judulnya bang. Kalau di dalam negeri. Dalam negeri yang gue suka film. Enggak, Aktor. Ya Vino G. Vino G Sebastian tuh, sama kalau yang senior nggak ada. Senior kayak belum lahir gue bang, kayak atau gue belum tahu kali. Gue kalau nanti bilang yang senior tapi gue gak tahu apa-apa latar belakang kan malu juga gue bang. Ya bener dong, gue malu juga dong bang. Gue kan anak ini banget ya kan, gue ketahuinya millennials banget. Iya, gila. Seumuran kita kan? Bang, bener bang, seumuran gitu. Vino, film apa tuh yang paling menarik buat lo? Film romansnya dia segala macem, walaupun nggak kebanyakan yang gue tonton ya semuanya ya. Serigala Terakhir? Nonton. Ya itu gila sih menurut gue. Itu gila menurut gue. Serigala Terakhir gue nonton. Kalau paling fenomenal mungkin Realita Cinta dan Rock and Roll ya? Iya, cuman gue udah lupa ceritanya gimana tuh. Soalnya kan ada juga cerita dia yang sama pasangannya itu sama-sama make segala macam. Radit and Jani ya? Iya gitu itu. Kan banyakan romansnya dia yang kayak yang nakal-nakal kan kayak gitu. Oh, lu suka yang nakal-nakal ya? Enggak juga sih bang. Lu jangan menjebak ke sana dong. Lu ngejebak gue nih bang. Ngejebak gue nih. Gue ngejebak gue nih. Aduh. Menurut lo sendiri kapasitas lu dalam berakting mungkin ada di tahap mana? Belum bisa bilang kayak gimana sih bang, karena ya lo tahu bang, gua begitu ada syuting sebulan udah nggak syuting lagi atau nganggur. Jadi gua setelah waktunya juga. Iya, setelah waktunya lama. Lu nggak bisa mengukur gua gitu loh. Tapi ada beberapa paling kayak tiba-tiba gue menang di short movie di LSPR gitu-gitu segala macam. Makanya gue kebanyakan nganggurnya bang, jadi gue sering kelupaan kayak gue selesai syuting udah gitu doang, balik selesai gitu. Lo berapa lama waktu untuk reading? Reading maksimal. Lo maksudnya paling enggak lu bisa sampai menguasai walaupun berapa lembar ya ibaratnya gitu ya. Ya berapa lama waktu yang lu perlukan untuk paling tidak menguasai materi sebagai 2 harian apa paling 2 harian. Kalau misalkan berapa lembar gitu loh atau berapa. Kalau misalnya dikit ya. Nah, kalau banyak tuh movie kayak gitu-gitu banyak. Wah, gua bisa bulanan itu teater aja gue bisa itu hampir setahun gue tuh. Makanya kalau yang dikit yang kayak lo ngasih ini ke gue tuh short movie itu gue masih bisa karena kan bahasa sehari-hari tuh. Kalau movie buat film bahasa kan beda lagi bang ya kan. Dan kemampuan menghafal lu gimana? Kurang. Lu berarti lebih banyak improve ya? Improve banyak. Sendiri. Itu kata-kata kebanyakan gue improve sendiri dan itu gue
hampir nggak kena tahu gitu loh, nggak pernah kena tahuan dosen sama teman-teman gua gitu. Tapi kalau misalkan kan pasti ya kita kan nggak pernah tahu ya karakter sutradara itu seperti apa maunya. Karena kan ada yang dia letterlock sama skrip, ada juga yang dia benar-benar ngebebasin. Nah kalau lu dapet yang letterlock sama skrip gimana? Tapi lu bayarannya tinggi. Gue mau, karena menurut bukan perkara bayaran kalau gue bang. Tapi kalau gue perkara, kalau dia sutradara menuntut buat letter script, berarti gue dicoba untuk buat bagus sesuai dengan skrip gitu. Iya, dan sama persis nggak ada yang beda. beda. Berarti gue menghargai penulisnya juga gitu loh bang. Lu bisa nggak, misalkan skripnya itu banyak dan itu memang movie ya, dan lu harus hafal itu nggak ada satupun kata yang lewat. Bisa bang. Dan butuh waktu berapa lama? Itu kayaknya lama banget sih bang, karena gue tau kelemahan gue bang. Dan gue bakalan setiap malam itu bangun lagi pagi itu bakal ngafalin. Karena gue bakalan kayak kekhawatiran gue tuh bakalan ini banget. Itu kan jadi kekurangan lo ya. Jadi iya itu apa yang antisipasi apa yang lo lakuin? Iya, makanya gue selalu kayak gini. Gue tahu kekurangan gue, makanya gue harus melebihi dari situ. Jadi gue lebih baik gue hafal naskahnya, karena gue lebih ngehafal blocking daripada ini naskahnya, skripnya. Berarti langkah apa yang lu lakukan buat ya meminimalisir kelemahan lu itu? Karena kan pasti ada sutradara. Gue lebih sering kayak kalau misalkan gue nonton movie gitu, sering-sering kayak ngulang-ngulangin. Kalau gue udah nonton berkali-kali, gue suka ngikut-ngikutin cara ngomongnya di gimana gitu-gitu. Ngulangin. Atau enggak gue baca naskah-naskah gue yang sebelumnya, coba-coba gitu loh di kamar atau apa, ngomong sendiri atau apa gitu-gitu. Dalam waktu dekat ini ada project apa? Endorse doang sih bang, parfum. Endorse doang. Itu nggak tahu deh kapan. Berarti kalau movie belum ada lagi? Belum bang. Kalau ada mah ayo bang. Gue berharap sih ayo bang. Gue sibuk nganggur, ngejomblo aja gue. Menurut lo dunia pertelevisian, bukan pertelevisian, dunia perfilman Indonesia saat ini gimana? Maksudnya saat ini atau saat ini keadaannya atau apa? Keadaannya menurut lo kayak gimana? Ya pasti turun lah bang, kan PSBB, sedih lah orang banyak yang nggak bisa. Di luar PSBB jualan. Maksudnya di luar PSBB. Beberapa tahun belakangan ini lupa sih bang, karena emang gara-gara corona ini jadi lupa bang. Jadi gue nggak ngikutin, jadi kayak seingetnya ya udah gara-gara pandemi ini. Film terakhir berarti apa yang lu tonton Indonesia? Nggak tahu gue bang, gue udah lama gue nggak pernah nonton bang, udah lama banget. Gue kalau udah jomblo gue nggak pernah nonton. Gue udah kalau udah jomblo gue gitu nonton bang. Lupa bang, gue mau nonton bareng sama siapa? Serius? Ini bukan akun promosi. Iya bukan promosi bang, tapi kok jomblo gue juga jarang nonton gue. Ya, daripada gue pura-pura tahu kan, tapi gue nggak tahu, bikin malu gue. Terakhir mungkin apa sih ya film yang itu kali ya, yang filmnya Miles kali ya, filmnya si Miles itu apa tuh yang? Yang gue tahu yang terakhir itu karena gue lihat ada di Canfield tuh ada Maudi atau apa gitu. Ada Maudi juga, ada Maudi Ayunda atau siapa? Ya Maudi kayaknya. Pas gue nonton Ferrari versus Ford. Kayak film itu ya, Insecure apa ya? Apa itu? Itu juga ada kan yang bikinannya Ernest. Imperfect. Imperfect yang terakhir belakangan ini ya. Kalau yang gua tahu sih ya, ada kurang tahu Imperfect, terus ada apa lagi gitu. Tapi lo nonton bang? Garis Biru apa? Garis Biru, Garis Biru kan udah lama juga kan? Ya yang belakangan yang gue tahu kan. Terus itu tuh filmnya si Miles tuh, yang anak-anak SMA ketemu lagi reunian apa? Lupa jadinya. Karena udah lama juga sih. Lama bang, makanya bang. Karena kan kita mikirnya ya gara-gara corona ini jadi. Iya ada Gundala juga kan. Gundala udah lama banget tuh bang. Udah lama juga. Tapi menurut lo sejauh ini terakhir itu perkembangan film Indonesia kayak gimana? Dibandingkan dengan
box office Hollywood. Bagus sih bang. Yang dulunya gua nggak suka nonton film Indo, Sudah ada peningkatan artinya. peningkatan enak bang. Jadi menurut gua kayak seenggaknya ratingnya naik. Oh, iya. Menurut gua, namanya mungkin orang lain. Seenggaknya sudah banyak sineas-sineas yang benar-benar nggarap film itu dengan benar-benar serius ya. Iya. Kayak yang Gundala juga dia kan menghabiskan banyak ekstras juga itu kan. Banyak Banyak banget sekali itu kan. Ya lumayan besar juga ya untuk budget movie Indonesia kali kan. Berarti artinya masih ada harapan ya untuk Masih. terus naik ya. Pasti meningkat bang itu bang. Kayak yang waktu zaman The Raid kan bagus tuh, Ya, ya kan? Gak ada yang tahu tuh film jadi the best Asia. Sampai pemainnya dipanggil ke Hollywood. lu kalau main sama bintang-bintang top kayak gitu kayak Iko Uwais kayak gitu gimana? Gua harus belajar Wing Chun. Misal enggak. Maksudnya ketika lu dapat kesempatan main sama Iya. orang-orang seperti Iya. mereka dapat enggak lu misalkan enggak harus dapat Peran gini-gini enggak ya? Ya, Enggak. acting enggak. Wah, Tapi lu terus? dapat peran apa aja gitu. Merasa suatu kehormatan sih bang, kebanggaan juga sih bang. Walaupun scene gue cuma sama dia atau apa lewat atau apa, suatu kehormatan bang. Karena menurut gue kayak ya susah aja di posisi kayak gitu. Gue seneng aja kayak ketemu sama orang tapi gue nggak orang yang bintang besar tapi gue nggak berani ngomong, tapi gue kayak pelongo-pelongo, oh ternyata gini ya ini. Gue bilang gue bisa di depan mata dia kan, gue bilang selama ini ya gila gue di depan TV doang kan, gue segala macam bioskop segala macam, ini gue bisa deket dia ngajak ngobrol gue dong, gue ngomong apa ya kan, otak gue masih ini banget, masih di bawah banget sama dia kan. Udah. Menurut lo dari segi ilmu yang lu pelajari di sekolah lu tentang dunia acting tentang dunia pertunjukan lah, perfilman Indonesia sudah berapa persen menerapkan ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu teoritis yang enggak, maksudnya perfilman Indonesia itu sudah berapa skalanya untuk menerapkan dari segi keilmuannya. Misalkan sumpama ilmu-ilmu yang lu dapetin dari misalkan ilmu tentang pendalaman karakter dan segala macam. Nah, ilmu-ilmu teoritis itu berapa persen sudah bisa dipraktekkan sih sama dunia perfilman Indonesia? Sudah standarnya sudah sampai sejauh mana? Menurut lu ya? Menurut gua lu belum berani bisa ngomong sih bang. Kalau menurut gua, karena kan apa ya, gua juga bukan pemerhati film banget lah kan, kayak film-film Indonesia kan. Karena gue tuh nggak mau takut salah ngomong juga, karena gue bukan pemerhati film-film Indonesia skalanya sampai semana, menurutnya gue gimana. Dan gue juga jarang nonton film Indonesia bang. Oh iya. Gue dulu bang, makanya kan gue juga banyak yang belum gue tahu yang tentang si siapa aktor senior gue cuma tahu tampang doang, tapi belum tahu nama segala macam gitu. Oh iya, sekarang test drive ya. Coba bayangkan, ini gue kasih suatu Kok jadi ini bang? suatu kondisi ya. Lo datang bersama pacar lo atau istri lo terserah. Kenapa tuh? Dia sekarat, gue pihak rumah sakit. Oke. Udah ada kan membujuk gua untuk supaya gimana caranya orang yang tersayang gua lah. Iya, menyelamatkan. Terserah dengan lu berdialog apa aja. Mainkan 4 emosi ya. 4 emosi. Nanti begitu gua bilang ini sumpah senang, gua udah lama gak syuting, tiba-tiba lu suruh begini. Senang, lu sedih, marah. Terus sedih, marah. Kok ada senang sih? Senang, sedih, marah. Terus apa satu lagi? Ya, kecewa. Makasih. Kecewa sama sedih. Ya, sedih, kecewa, marah dan gue udah lama nggak syuting. Coba ya.
kecewa, sedih, marah. Bang lo maksa gue Iya, nangis. ntar gue begitu ya sekarang misalkan gue bilang marah gitu kan seumpama misalkan, nah terus lu praktekin, terus berhenti gue bilang lagi senang, terus lu lanjutin dengan ekspresi seperti itu. Nah, dialognya terserah lu ya, mulai dari senang. Senang. Lo duluan ngomong. Lu dong, Gua. lu datang ke gua. Oh, gue datang ke lo. Iya. Gue datang ke lo. Iya, dari Jadi, lu datang ke gua. Istri gue udah Lagi sekarat, lu Lagi sekarat. berusaha minta tolong gua untuk masuk ke rumah sakit. Sementara kita sudah tidak melayani. ekspresi gue senang. Iya, sekarang senang. Masa sih bang? Ya bisa dong. Istri gue sekarat, ekspresi gue senang. Iya, kan pergantian emosi kan. Sekarang senang dulu. Coba. Ya udah sedih dulu deh. Enggak maksud gue. Udah, nggak usah debat. Sedih. Sedih. Lu coba dialog sama gua. Lo dokter gue ya. Dok, istri saya gimana keadaannya? Ya nggak tahu kan, baru datang situ ke sini. Situ siapa? Saya suaminya dok. Suaminya siapa? Suaminya Gabriela dok. Soalnya dia ada penyakit leukemia. Sebelum ketemu dokter, saya bawa ke dokter lain. Jadi saya minta tolong sama dokter Minta tolong apa? buat bisa nyembuhin dia. Karena Marah. dok, Apa? tolongin saya. Tolong apa? Saya nggak kenal kamu. Tolongin saya. Tolong. Istri saya sakit dok. Emang saya siapanya Sakit, kamu? Dok. Dok ini nggak mau, sama manusia nggak mau menolongin saya dok. Manusia. Ya iya manusia tahu, tapi kan jam pelayanan sudah tutup. Astaga dok. Dok masih mikirin jam pelayanan. Ya iya, kita kan jam operasional cuma sampai jam 11. Mana janji dokter itu? Udah ya, Ini saya sama mau Dok. balik dulu. Dok. Ini udah ada urusan ini. Dok ini udah nggak siap. waras. Mobil udah siap. Dok, masa saya ditinggal kayak gini? Istri saya dok sakit Kita dok. berangkat sekarang. Dok, Istri apa? Istri saya sakit. Ya kayak yang lain aja, sama yang masih buka ada. Di sebelah sana tuh masih ada rumah sakit Gembira. gila, dok, tolongin dong dok. Dok bener-bener gak ada hati banget sih dok. Ya emang, aku cuma punya hati. Is, dok sumpah, astaga. Senang. Dok, istri saya dok, tolongin dok. Kenapa? Istri saya sakit dok. Oh, ya Saya minta udah. tolong. Ya beli obat di warung aja. Enggak gitu dok. Loh, kan obat di warung banyak. Dok, sakitnya kan parah dok. Oh, Masa beli di warung dok? ya nggak apa-apa. Dok. Ya kali sembuh. Dok, emangnya penyakit roh? Dok, tolongin dok. Ya. Dok, ayo dong Ya, dok. kan udah kebal. Dok, Bukan dia COVID bukan kan? penyakit. Covid bukan? Bukan sih. Ah, bohong nih, Covid nih. Enggak, Bang. Covid. Enggak. Ah, pasti Covid. Penyakit kurap. Kurang ngapain dibawa ke sini pakai obat? Salam. Kecewa. Dok, tolongin saya, tolongin banget, tolongin. Tolong, Udah. minta tolong dong. sama yang lain aja ya. Minta Saya ada tolong, kesibukan. ampun. Saya mau ini bina warga dulu. Ya. Astaga. Saya kebetulan ada penyemprotan nyamuk. Dok ini dokter, kenapa ada penyemprotan Loh, nyamuk? saya bisa apa aja. Dok. Iya. Sebentar Dok. lagi habis penyemprotan nyamuk, Dok, saya ada istri ceramah. saya, dok sesak napas, dok. Astaga, dok. Oke, sip. Udah ya, berarti itu 4 emosi dengan satu dialog. Iya, tapi sedih juga bang kalau cewek gue kan kayak gitu bang. Hah? Sedih juga bang. Oh. Lu Sakit urat deh. lu kenapa selalu membicarakan cewek lu? Itu ada apa? Emang lu nggak bisa move on gitu? Lu nggak bisa move on atau gimana? Atau ada sesuatu yang lu merasa kehilangan sesuatu gitu, jadi lu tidak bisa 100% apa ya, 100% semangat nyawa lu dalam dunia Filman. perfilman ini gitu kan, karena Iya. putus gitu.
gue kan juga butuh support bang. Oh gitu ya. Butuh support. Oh gitu ya. Cuman yang gue dapet kan selalu tidak sesuai dengan keinginan. Oh Iya gitu, kan? gitu. Lo emang ada sesuatu yang sesuai keinginan? Satu sih keinginan gue. Apa? Yang penting nyokap gue setuju gitu Oh ya doang. udah itu doang kan? Itu doang. Cuman kan dia banyak Nggak pernah setuju ya? nggak pernah setuju. Oh gitu. Karena gue udah Lu nya udah yakin, tapi nyokap nggak yakin. nggak yakin. Karena kan Beda keyakinan. iya benar tuh bang, maksud gue kayak gitu bang. Pandai memang abang. Berarti emang kalau masalah berarti udah jomblo berapa lama lo? Wah, berapa lama ya? Sejak Gua- tayangan ini? Sejak tayangan ini dong. Udah lama sih bang. Udah lama sih bang. Semenjak putus. Emang seberapa persen, seberapa besar pengaruhnya wanita dalam Diri gue. kehidupan lo? Ya, sebagai seorang aktor juga kan? Persennya banyak. Gue jadi ada teman ngoceh. Oh gitu. Tapi bukannya ada sisi positifnya juga? Sumpama begini, misalkan lu tidak ada wanita, satu ya. Pertama mungkin lu lebih bisa bereksplor soal time management gitu kan. Jadi masalah waktu lu lebih bebas bereksplor, satu. Yang kedua lu bisa juga menikmati suasana kejombloan lu sebagai suatu latihan untuk diri lu menguasai sebagai peran seorang yang sendiri. Misalkan seumpama ternyata karena kesendirian lu jadi melatih itu lebih dalam lagi, lebih deep lagi, kesan kesendirian gitu kan bisa Sebenarnya jadi. setiap gue pacaran gue yang ngatur sih bang. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan gue emang lagi pengen syuting sebelumnya atau apa, ya gue bilang gue mau syuting, terus gue mau ngafal ini gitu. Paling dia yang kayak ngerti ya udah bebas gitu atau apa. Paling jadinya gue yang ngatur kalau misalkan dia pengen diatur juga, kayak misalkan dia minta izin gue kecabut mau kemana segala macem, mau kemana gitu, gue yang iyain atau enggak. Tapi gue bilang ya udah terserah, mau cabut segala macem, mau apa gitu. Gue bilang kalau mau pergi ya silakan, penting tahu kabar lo di mana udah gitu. Tapi lo bukan dunia teater juga ya? Enggak, kebanyakan kantoran atau apa, jadi Nggak sama frekuensinya? Enggak. Pengen dapet cewek anak teater? yang kalau mau kayaknya nggak kuat deh gue bang. Oh nggak bisa ya? Batin gue kayak nggak kuat deh. Misalkan lu ada satu scene bareng sama perempuan yang sama tuh cewek. Yang lu misalkan tiba-tiba tertarik sama dia, mungkin Iya, satu scene ya kan. Tapi begitu dia satu scene sama cowok lain, sama yang gue rasain. enggak, tapi lu jadi pasangannya dia dalam Iya. film. Belum pernah sih bang kayak gitu. Tiba-tiba lu cinlok gitu? Belum. Gitu. Karena gue Karena nggak ada adegan curnya ya, jadinya nggak bisa cinlok. iya. Belum pernah, makanya gue bilang belum pernah bang, belum pernah. Pengennya gitu. Iya. Aturan lo ajak gue gitu, yang bikin video klip. Kan gue dateng tuh, sekali-sekali gue cinlok gitu kayak gandeng gitu ya kan, jadi gandeng selamanya kan. Aduh. Lu emang sejauh mana mengenal dunia percintaan dalam film? Emang di dalam film itu sebegitu wahnya kan dunia percintaan gitu? Iya. Jadi Film romance gitu? romance itu walaupun menye gimana, tapi menurut gua kayak keren sih walaupun nggak ngerasain gitu loh. Tapi ada beberapa di film itu scene-nya ada yang kita rasain juga gitu. Film romance paling bagus apa? Gua lupa nama judulnya. Notebook. Oh, Tahu kan lo bang? nggak tahu. Bakti. Notebook gua taunya laptop. Notebook kalau nggak salah, notebook ya. Notebook. Oh, udah pada nggak tahu. Oke, pada nggak percintaan gitu ya kan? Gue doang kayak. Tapi emang itu keren sih bang menurut gue. Indonesia apa? Ya itu tadi model-model Indonesia yang keren. ada apa dengan cinta? Enggak, gue nggak nonton sih kalau itu. Jadi gue nonton. Realita cinta dan rock and roll berarti. Karena ada Vinonya. Boleh ada Vinonya, boleh. Gue kan juga nonton cinta-cinta yang di FTV Oh, gitu. itu. Padahal ya kayak Yang ringan-ringan ketemu gitu. karena ketabrak. Ya gitu Naik sepeda, naik sepeda tiba-tiba. atau apa ya kan, jual telur ya kan, telur pecah. Kena angkot, jatuh cinta sama CEO. CEO, nggak ditulis juga judul CEO. Oh gitu. Gitu sih bang. Jadi gue karena kayak pengen mewarnai aja bang kayak Oh, iya, gitu.
Menurut lo movie romance yang bagus yang kayak gimana harusnya? Standar ininya. menurut lo? Standarnya menurut gue bagus tuh dari real story sih bang. Kenapa? Dari real story. Jadi memang kayak orang nggak kayak kalau ini tuh ya mikir cuman di karang-karang endingnya segala macam atau apa. Tapi kan kalau yang gue kebanyakan yang gue tonton itu real story semua bang. Jadi kayak nyangka ini story men, kayak benar-benar gitu. dari nyata gitu loh. Tapi kalau memang tidak ada story-nya gimana? Kalau di kehidupan nyatanya memang tidak ada, tapi movie tersebut memenuhi standar bagus menurut lo dalam dunia romance, itu movie yang kayak gimana? Drakor bang. Drakor kayak movie drakor. Biasanya kan kayak gitu kan, itu Karena apa? karena feel-nya sih bang. Kalau gue ada drakor, nonton drakor juga feel-nya mau dia selama apapun, slow motion pun atau apapun, sampai nge-freeze gitu orang, sampai kan ada tuh adegan kayak diem-dieman tatapan. Coba sinetron pasti kan nggak ketonton gitu loh. Ini lu dapet feel-nya gitu, nggak tahu kenapa, bukan perkara tampangnya mereka atau apa, gue ngerasa sendiri. Berarti bukan soal ini dong, ide cerita dong. Iya, Berarti soal pendalaman karakter. iya masing-masing. karakter ada penyampaiannya ke penonton. Tuh. Kalau yang menurut gue yang kayak mustahil itu ya drakor. Kayak tentang kerajaan yang banyak yang ininya, ya kan kekuatan apa gitu. Emang pengalaman romance lo paling Di dunia nyata. di dunia nyata apa? Yang paling gokil menurut lo? Menurut Pernah gue tuh patah hati lo? patah hati, sering banget patah hati bang. Oh gitu ya. Kenapa? Masa sih orang baik seperti lu? Lo baik lo ngomong lo baru lo doang lo baik ngomong gua. Lu Apa? dipatah hatiin sama siapa? Masa sih lu dipatah hatiin? Lu kali yang bikin patah hati cewek. Gua banyak dipatahin kan, nggak tahu. Mereka suka sama gua dari awal, tahu gua berbeda sama dia agamanya segala macam, tapi masih dilanjutin. Oh iya. Oh perbedaan keyakinan. Iya, mereka selalu mereka keyakinan. Jadi kayak ada yang maksa tetap kayak dia pengen sama-sama gua ya kan, sama, tapi guanya ujung-ujungnya kayak ngerasa kayak kasihan sama dia. Lo nggak akan sama gua gitu loh. Jadi gue sekarang belum dapet yang satu kayak kan, gue pengen tahu apa gue masih mencari alasan dengan karena apa cewek bahwa walaupun satu keyakinan sama gue masih beralasan ninggalin gue karena beda keyakinan. Nggak lucu dong ya kan. Lucu Berarti dong. kalau lu meranin scene di mana lu jatuh cinta sama seseorang wanita yang beda keyakinan, lu bisa ambil itu dengan maksimal ya? Maksimal banget, dan gue paling semangat banget itu. Ya gitu. Karena menurut gue jujur sih bang, yang lebih pengen gue ambil tuh kalau film-film ya itu sih bang, tentang percintaan sih paling udah kehidupan sehari-hari banget sih bang. Apalagi tentang keluarga kan ya udah paling gampang banget sih bang kalau menurut gue. Karena kan tiap hari gue ketemu mak gue kan sama bapak gue. Apalagi dia satu keluarga orang Batak ya kan, wah udah. Karena teman-teman gue ngejudge gue kayak kalau gue ngomong, kalau gue nongkrong atau apa, mereka kayak dengerin gue stand up. Oh. Walaupun gue marah, walaupun gue track atau apa, tapi mereka selalu denger gue lucu atau apa. Oh iya. Karena mungkin logat dan intonasi. Logat gue, intonasi gue, dari kepembawaan gue, mereka ya nggak biasa aja kayak itu raja gitu. Nah, dia fine aja kalau gue ngomong apa aja. Oke, berarti abis ini pencapaian yang lu pengen capai apa? Pencapaian yang gue capai, target gue ini adalah semoga gue bisa masuk dunia perfilman, masuk ya kan. Entah mau jadi ekstras, mau jadi apa tuh, menurut gue sesuatu pencapaian yang bagus lah menurut gue, step by step ya kan. Terus gua casting gua ada terus ya, masuk. Ya umur lu juga masih muda ini kan, perjalanan masih panjang. Masih panjang. Seenggaknya itu aja dulu gua. Masih seumuran kita kan? Iya, masih umuran bang. Oke. Iya benar, masih seumuran ya kan. Kita tengok aja siapa yang boros. Oke, harapan terakhir lu harapan buat dunia perfilman?
Harapan gua dunia perfilman semoga tuh kayak ini dunia perfilman Indonesia. Ya semakin inilah dikenal kalangan dunia, jadi internasional kayak Bollywood gitu-gitu, drama gitu-gitu. Ini Stasiun sendiri, ya, jadi gila. Wah gila. Udah ada Hollywood, Bollywood ya kan, apa? Indowood ya kan. Nah, Iya. makanya gue berharapnya kayak gitu, jadi biar makin dikenal lah artis Indonesia ya kan, bukan Jota Slim doang, bukan si Iko Uwais segala macam, pasti banyak kan. Ya, Reza Radian. Nah, tuh. Paling sering kan di Indonesia dia kan. Ya. Tuh. Jadi gue berharapnya jadi benar-benar film. Dan lu menjadi bagian dari itu ya. Semoga Bang. Amin. Semoga Oke. doakan selalu Bang. Terima kasih atas waktunya. Iya Bang, Senang sama-sama banget Bang. bisa Thank you, kedatangan Bang. tamu calon aktor masa depan. Amin Bang. Mudah-mudahan sukses selalu Iya. buat Raja. Jangan lupa Thank you. kalau ada udah ini nih sukses, calling. Calling. Gua bisa bagian apa gitu. Bisa. Nanti gue main lagi ke sini. Oke, thank you. Garis lurus. Thank you Bang. Oke, sampai Thank you. jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam garis lurus.